menjadi pengajar tak cemar. Refleksi pagi 2300. Apa tujuan surat-surat Rasul Petrus untuk jemaat di daerah Asia Kecil zaman dulu? Mari lihat 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Saudara-saudara, jemaat Tuhan harus selalu diingatkan akan pengertian murni dari perkataan para nabi perjanjian lama serta para rasul di perjanjian baru untuk menaati perintah Tuhan dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus melalui penulis-penulis kitab di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Rupanya sudah sejak dulu umat Tuhan sering diselewengkan oleh guru-guru palsu dan pengajar sesat yang tidak mengajarkan pengertian yang murni dari firman Tuhan. Ini bisa saja terjadi di jemaat Tuhan masa kini. Pengertian murni dari firman Tuhan itu bisa secara tidak sengaja tercemar karena pengajar firman kurang persiapan, atau bisa saja secara sengaja diselewengkan karena adanya dorongan nafsu dunia seperti ingin terkenal, ingin kaya, berambisi politik, kejar jabatan, dan bahkan ingin berkuasa. Gereja Tuhan, marilah kita hindari penyelewengan ini. Mewaspadai pengejek skeptis. Refleksi pagi 2301. Selain guru-guru palsu, ada juga orang-orang yang skeptis dengan iman Kristen, seperti yang diungkapkan Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara-saudara, janji kedatangan Kristus pada akhir zaman diragukan oleh orang-orang skeptis, bahkan menjadi bahan ejekan mereka. Hidup dalam Kristus juga dianggap sia-sia saja. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini ada saja orang yang mengaku Kristen tetapi bersikap skeptis, bahkan mencemooh janji kedatangan Kristus. Mungkin saja karena mereka hidup menuruti hawa nafsunya dan menganggap bahwa janji kedatangan Kristus hanyalah upaya untuk menakut-nakuti orang saja. Atau mungkin juga karena mereka merasa tidak ada gunanya hidup berpengharapan akan kedatangan Kristus, karena tidak jelas kapan itu akan terjadi. Orang-orang seperti itu patutlah diwaspadai. Karena itu, marilah kita memperkuat kembali dasar-dasar kekristenan tentang siapa Kristus itu. Marilah kita terus berpegang pada janji kedatangan Kristus yang kedua kali dan terus berjaga-jaga. Berjuang untuk makin terang. Refleksi pagi 2302.
Bagaimana sikap para pengecek skeptis tentang peran firman Allah terkait penciptaan dan hari penghakiman? Ini penjelasan di 2 Petrus 3 ayat 5-7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara-saudara, para pengecek skeptis tidak mau tahu bahwa Allah melalui firman-Nya telah menciptakan langit dan bumi, dan melalui firman-Nya juga Allah akan memeliharanya sampai hari penghakiman kelak. Saudara-saudara, langit dan bumi adalah ciptaan Allah yang dianugerahkannya kepada manusia untuk dijaga dan dikelola. Meskipun demikian, ada saja pengecek skeptis, baik di zaman Rasul Petrus dulu maupun di zaman sekarang ini, yang tidak mau tahu akan kebenaran ini. Sikap tidak mau tahu ini sebenarnya menunjukkan upaya untuk menghindari kebenaran, entah karena mereka ingin menentang keyakinan iman Kristiani, tidak paham, masa bodoh, atau mereka memang sedang berupaya menggoyahkan iman. Apapun alasannya, umat percaya harus terus waspada dan terus memperkuat iman. Melaluinya, kita pasti tidak akan mudah bimbang dan meragukan keyakinan iman kita. Mari kita berjuang untuk makin terang.